Sekarang kita lanjut bagaimana mengganti port. Nah, di beberapa kasus, misalnya kita install MQX, ternyata MQX nggak jalan. Misalnya gini, sudo systemctl star MQX. Nah, terus kita buka ya, misalnya di sini saya buka 8083. Nah, buka, jalan-jalan. Contoh, terus kita tes, kita lihat status. Oh, ternyata ini nih, exit. Nah, gimana caranya? Sebenarnya di MQX itu bisa menjalankan konsol, jadi tanpa service. Gimana caranya? So, MQX, coba ya, help. Nah, start console foreground stop nih. Start MQX interaktif Erlang Erlang. Nah, kita coba pakai foreground. Sudo MQX foreground. Nah, dia akan jalankan. Nanti kan ketahuan kenapa dia nggak jalan. Apakah ada port konflik dan sebagainya. Nah, di sini nih. Di sini ketahuan nih. Nah, di sini listener 1883. Seperti yang pernah kita bahas. Nah, misalnya AMKX port listener. Jadi, seenggaknya dia akan menggunakan 4 port plus 1 port untuk yang dashboard. Kalau port dashboard itu 18083. Nah, MQX akan menggunakan port 1883 defaultnya untuk MQTT. Jadi kalau kita cek IANA port 1883 sebenarnya sudah terdaftar. Jadi IANA ini sebuah badan independen yang mengurus salah satunya adalah port. Jadi kalau kita lihat 1883, nah sebenarnya untuk MQTT. Ya kan? Sudah ya, tuh. Nah, di sini default port 1883, maka dia akan buka port 1883. Yang kedua adalah port SSL-nya. Jadi kalau pakai SSL ya atau TLS, dia akan buka ini. Nah, yang ketiga adalah menggunakan port 8083, itu WebSocket. Jadi kalau pakai Vue.js atau misalnya MQTT.js JavaScript yang berjalan dari browser, itu tidak bisa langsung menggunakan port 1883 MQTT. Tapi dia akan menggunakan WebSocket. Apa WebSocket? Nanti silahkan cari WebSocket. Jadi dia akan menggunakan MQTT over WebSocket dengan port 8083 dan secure-nya di 8084 gitu. Nah, kalau misalnya salah satu portnya bentrok, dia nggak akan jalan. Nah, gimana caranya? Seperti tadi, kita tes dulu, kita stop dulu. Misalnya sudo systemctl stop mqx ya. Nah, dia akan stop, kemudian kita akan sudo mqx foreground. Dia akan menjalankan secara manual untuk melihat mana sih yang error. Nah, sini ketahuan. Nah, dia udah ngebuka port started udah jalan nih 1883. Nah, ternyata file to trans listener USD file. Nah, ini. Nah, ini nih. Address is already used. Nah, 883 itu udah kepake. Loh, bentar dong. Iya. Coba kita cek dulu ya. Cek port, open port Ubuntu. Coba ya. Kita klik. Nah, kita pakai perintah ini nih. Nah, sudo ss strip ltn. Kita klik kanan. Kita clear dulu. Clear. Nah. Oh, ternyata ini nih. Ada yang pakai nih jalan nih. 8083. Nah, biasanya 8083 itu kalau pakai yang menggunakan Hestia CP akan menggunakan port 8083 daripada mengganti port yang udah existing sudah ada. Lebih baik kita mengganti port si WebSocketnya MQX. Nah, gimana caranya menggantinya? Nah, di sini kita ini ya MQX change port. Nah, di sini. Nah, di sini nah
dia settingannya adalah bukan di sini. Nah, listener configuration. Nah, yang tadi nih. Nah, dia settingannya adalah di sini. Nanti kita akan tambahkan ini kan TCP. Nah, ini akan kita tambahkan. Di mana? Di sini. Di etc mkx. Di sini kita pakai nano ya, sudo nano, kita edit ya, file mkx.conf. mkx.conf. Nah, sini nih. Nah, dashboard listener itu kita bisa ganti juga nih portnya nih. Nah, kemudian kita tambahkan ini. Nah, ini listener tambahkan paling bawah. Nah, kita ganti misalnya 9083 deh. 9083. Saat kita ubah misalnya gini. Misalnya 9083. Kan Ctrl X kalau pakai putih ya. Ctrl X barengan. Nah, save modified buffer. Klik Y. Kemudian enter. Nah, kemudian kita start lagi. Coba ya. Sudo tadi. Nah, sudo mkx foreground. Kita coba jalankan. Secara manual dulu. Apakah berjalan? Nah, berarti berjalan nih. 183 started, 983 berubah. Nah, pertanyaannya adalah kadang Hestia itu pakai port 8083 dan 8084. Contoh ya. Contoh kita akan seolah tuh port 8084 kepake. Nah, untuk close dulu, Ctrl C. Nah, C lagi. Nah, kita akan buat seolah tuh 8084 kepake. Nah, udah saya buat simulasi seolah 8084 tuh kepake. Nah, contoh kita jalan lagi ya. Kita jalankan. Kita cek lagi apakah semua port itu available. Nah, di sini tidak jalan lagi. Nah, kita cek lagi. Nah, berarti ini 1883 sudah jalan, 883 sudah jalan portnya, 9083 sudah jalan. Satu lagi, PSS default. Nah, di sini kita cek ya. Nah. Address already in use. Nah, sini 884 kepake. Kita cek lagi yang tadi nih, pakai perintah mana ya. Nah, sudah ss strip LTN. Nah, salah. Nah, ternyata nih 884 kepake nih. Nah, ini mqx belum jalan. Nah, gimana caranya? Coba kita clear dulu ya. Kita ubah lagi tadi kayak tadi. id /etc mqx. Kayak tadi ya. Terus ls. Kita lihat. Oh, kita lihat lagi ya. Sudo nano mqx.conf. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, yang tadi ya, listener configuration. Di sini, nah, ini kalau kita menggunakan port 883, ya, 883. Misalnya bentrok juga. Yang ini kan nggak pakai nih, nggak ada nih sertifikat kita. Kita kasih tanda pagar aja buat matiin. Nah, di sini ada WSS yang bentrok, kita copy. Salah. Nah, ini. Kita paste dengan klik kanan. Nah, di sini 884 kita ganti misalnya 984. Nah, di sini kan nggak kepake nih sertifikat. Kita nggak pakai XL. Kita kasih pagar aja biar nggak kepake. Nah, kemudian Ctrl X, klik keyboard Y, enter. Nah, kemudian kita coba lagi ya. Sudo mkx foreground. Kita tes secara manual. Nah, sudah jalan ya. Nah, berarti udah normal. Termasuk kalau port 883 bentrok juga. Nah, coba kita close dulu ya, Ctrl C. Nah, Ctrl C lagi. Nah, kalau 883 bentrok juga, berarti kita ganti misalnya. Kita copy. Nanti salah lagi.
Kita edit lagi. Nah, di sini tambahin, klik kanan. Nah, di sini kita binding ke 9883 deh. Nah, karena kita nggak pakai SSL-nya, sertifikatnya, daripada error, udah kita ini aja nih, kasih tanda pagar, setel X, Y, udah. Coba kita sudo mqx foreground. Nah, 9883. Oke, jalan. Ctrl C, Ctrl C lagi. Nah, sekarang kita jalankan. Sudo systemctl star mqx. Nah, coba kita status ya. Sudo systemctl status mqx. Nah, running. Oke, kita tes lagi nih. Nah, oke, sudah jalan ya. Coba kita login. Nah, coba kita ke manajemen listener. Nah, dia udah berubah ya. Nah, ada kata mati ini nggak masalah. Tuh. Ya, oke. Nah, nanti untuk di Windows juga sama. Persis, tapi yang tadi filenya nih mqx, kemudian di etc. Nah, ini nih. Di mqx.cnf. Tapi sebelumnya kita install dulu Notepad++. Ini untuk di Windows. Karena nggak bisa ngedit langsung. Nah, sudah nginstal nih, sudah. Nanti kita klik kanan, edit with Notepad. Nah, di sini nih baru kita bisa ganti nih. Nah, ini sebenarnya sudah ada nih. Tanpa, jadi kita ganti aja nih 9883. Nah, sudah ya. Gitu. Kalau yang tadi kan di Linux itu nggak ada nih. Nah, sekarang kalau di Windows kita ganti aja nih. Misalnya 9883. Sini 9883. Misalnya 9084. Gitu. Save, kemudian restart lagi restartnya. Di service. Di klik kanan, task manager. Service nih. Nah, di restart. Gitu. Nanti selanjutnya adalah kita akan open port di Windows dan Linux.